Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran untuk hari ini. Jadi, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menyusun teks berita atau menulis teks berita. Jadi anak-anak yang berbahagia, pada pekan yang lalu Ibu sudah memberikan video pembelajaran mengenai mengidentifikasi unsur-unsur berita, kemudian menelaah struktur dan kebahasaan dari teks berita. Mungkin sedikit Ibu review tentang unsur-unsur berita. Jadi dalam berita itu unsur-unsur yang harus ada adalah unsur adik simba ya, atau yang kita kenal dalam bahasa Inggris itu adalah unsur 5W plus 1H. Dalam bahasa Indonesia disebut adik simba yang merupakan singkatan dari apa, kemudian di mana, kemudian kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk struktur teks berita, kemarin juga sudah kalian lihat ya dalam video pembelajaran bahwa struktur berita itu ada orientasi yang merupakan pengantar berita, dan biasanya di dalam orientasi ini ada unsur apa ya, ada unsur apa dari berita itu diletakkan di bagian orientasi. Lalu yang kedua adalah peristiwa, yaitu peristiwa-peristiwa yang mendukung dari unsur apa. Jadi biasanya di peristiwa itu ada mengapa, bagaimana, dan seterusnya. Lalu yang terakhir adalah unsur sumber berita. Nah, kalau sumber berita ini yang mengeluarkan berita itu siapa ya? Yang mengeluarkan berita itu siapa? Itu untuk unsur dan struktur berita. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyajikan teks berita. Di sini langkah-langkahnya. Yang pertama, dalam menyajikan berita, yang perlu kalian lakukan pertama adalah memilih peristiwa atau kejadian terbaru atau terkini untuk dijadikan berita. Nah, tapi mungkin pada kesempatan hari ini Ibu akan memilihkan berita yang bisa kita buat atau kita susun menjadi teks berita. Yang kedua, kita mengumpulkan informasi yang mendukung isi berita tersebut. Jadi mungkin nanti kalian akan membuat berita tentang penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pasir. Nah, otomatis nanti kalian mengumpulkan informasi yang mendukung berita itu. Agar lebih mudah, alangkah baiknya jika informasi yang kalian kumpulkan itu merupakan jawaban dari unsur adik simba. Jadi apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana itu adalah informasi yang ingin kalian yang akan kalian kumpul nantinya untuk memudahkan kalian merangkai isi beritanya. Nah, setelah informasi itu terkumpul, barulah kalian menyusun berita atau merangkai unsur-unsur berita tadi menjadi sebuah kalimat berita. Dan yang terakhir adalah menentukan judul berita. Nah, judul berita ini dibuatlah yang menarik agar orang tertarik. Misalnya nih, COVID-19 nambah lagi di Kabupaten Pasir, misalnya seperti itu ya. Walaupun kita berdoa semoga itu tidak terjadi ya. Nah, lalu yang selanjutnya, ketika kita menyusun teks berita, aspek yang harus kita perhatikan yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Jadi, berita yang kita tulis itu jelas kebenarannya, memang benar-benar nyata dan berdasarkan fakta ya. Lalu yang kedua, kelengkapan isi berita. Nah, ini ditandai dengan adanya unsur adik simba tadi.
Yang ketiga, struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Ya, jadi makanya unsur apanya berita itu biasanya diletakkan di bagian orientasi atau di bagian pembuka. Ya, jadi pasti unsur apa itu selalu ada di bagian pembuka berita. Nah, yang terakhir adalah memperhatikan penggunaan kalimat efektif ya. Kemudian kalimat efektif itu berarti kalimatnya tidak boros ya, kalimatnya itu singkat, jelas, padat gitu. Kemudian kata baku, kalimatnya baku berarti sesuai dengan arti di dalam kamus. Kalimat baku berarti kalimat yang biasa digunakan di dalam sebuah artikel, bukan bahasa percakapan ya, atau bahasa daerah atau bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan untuk melakukan komunikasi. Kemudian ejaan tepat, berarti penulisan huruf demi huruf itu harus tepat. Misalnya penulisan kata atlet, yang benar yang mana? Atlet apa atlet? Ya, itu juga harus kalian perhatikan. Lalu tanda baca, kapan kita menggunakan tanda titik, kapan kita menggunakan tanda tanya, dan kapan kita menggunakan tanda seru di dalam teks berita itu. Nah, yang terakhir, di sini Ibu berikan contoh sebuah berita. Nanti harapan Ibu nanti kalian akan membuat berita yang mengandung seluruh unsur-unsur wajib yang ada di dalam berita. Di sini contoh beritanya, Bupati Madukara kembali memberikan penghargaan Adiwiyata. Kompas, ini ada ininya ya, ada struktur beritanya. Orientasi, Kompas Jumat 13 bulan 8 2019, Bupati Kota Madukara Bapak Bambang Yohanes kembali memberikan penghargaan Adiwiyata bagi sekolah yang dapat menjaga kebersihan lingkungannya dengan baik. Nah, berarti unsur apanya terjawab ya, yaitu pemberian penghargaan Adiwiyata oleh Bupati Kota Madukara Bapak Bambang. Nah, ini unsur siapanya juga sudah ada, yaitu Bapak Bambang Yohanes. Kemudian unsur apanya adalah memberikan penghargaan. Ini adalah sumber beritanya. Ini diletakkan di depan ya. Nah, biasa juga sumber berita itu ada juga yang diletakkan di akhir berita. Kemudian di mana diberikannya ada tidak di sini? Silahkan kalian cari. Penghargaan itu diberikan di mana? Di SDN 1 Sukamaju. Mengapa diberikan? Di sini ada penjelasannya, karena SDN 1 Sukamaju terbukti mampu mengajak siswa-siswinya menciptakan lingkungan yang bebas dari sampah plastik. Kapan penghargaan itu diberikan? Pada tanggal 12 Agustus 2019. Kemudian bagaimana ceritanya diberikan? Ya sudah azan ya. Ya, di sini juga ada unsur bagaimana. Nah, untuk tugas kalian bisa melihat di LKPD ya. LKPD-nya nanti dibuka di bagian tugas. Jadi, tugasnya adalah kalian membuat sebuah berita tentang COVID-19 di Kabupaten Pasir. Entah itu kasus penambahan kah, kasus pencegahan kah, dan terserah yang mana, yang jelas itu tentang COVID-19 di lingkungan Kabupaten Pasir ya. Jadi perhatikan struktur maupun penggunaan bahasa, dan yang paling penting unsur adik simba harus ada, harus terjawab di dalam berita yang kalian buat. Boleh mencari referensi dari internet, tapi bukan mengcopy paste berita yang ada di internet ya, karena ibu pasti tahu yang mana copy paste, yang mana membuat ya, karena artikel itu gampang dicari. Ya, itu mungkin yang bisa ibu sampaikan. Jika ada yang masih belum bisa dimengerti atau belum paham, boleh ibu di chat via WA atau di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.